Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, pagi ini kita kembali dimudahkan duduk dalam majelis subuh. Mugi-mugi sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Mugi-mugi kita dapat keberkahan dari waktu pagi. Baik, kali ini kita lanjut kitab Bulughul Maram. Nanti yang sudah mendapatkan buku bisa merutinkan kajian ini, karena ini rutin setiap ahad pagi kecuali ahad legi lagi pekan depan. Nah, sekarang masih dalam syarat-syarat sah salat. Kita lihat halaman 80 hadis 231. Hadis 231. Mohon dibaca. Wa an Abi Marthatil Ghanawi radhiyallahu anhu qala sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alaiha, rawahu Muslim. Dari Abu Murtathidin Al-Ghanawi radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian sholat menghadap kubur dan janganlah duduk di atasnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Di sini disebutkan beberapa faedah. Satu, hadis ini menunjukkan haramnya sholat menghadap kubur. Dan sholatnya jadi tidak sah. Hadis ini menunjukkan larangan sholat menghadap kubur. Dan sholatnya jadi tidak sah. Kenapa dilarang? Nah, ini sebab dilarangnya itu dicatat. Sebab larangannya karena tasyabbuh atau menyerupai kebiasaan orang musyrik. Karena tasyabbuh atau menyerupai kebiasaan orang musyrik yang biasa menyembah kubur atau iktikaf di sisi kubur. Dan ingat ya, yang dimaksud ini langsung menghadap kuburnya. Ini sering dilakukan oleh orang-orang yang disebut kuburiyun, penyembah kubur, atau juga dari pemahaman atau keyakinan orang Syiah. Mereka di depan kuburnya orang-orang soleh mereka
Mereka sholat di situ. Dan bahkan nganggap lebih afdal dibanding sholat di masjid. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan haramnya duduk di atas kubur. Sebabnya karena hal itu menghinakan seorang muslim. Karena hal itu menghinakan seorang muslim. Karena kubur adalah rumahnya. Karena kubur itu adalah rumahnya. Dan ingat, menghormati orang hidup sama seperti menghormati ketika dia telah meninggal dunia. Saat memandikan jenazah saja tidak boleh diperlakukan kasar itu. Walaupun wis mati, dipukul-pukul boleh nggak? Ketika sudah menjadi mayit itu boleh atau tidak? Nggak boleh. Kita hormati dia ketika dia itu masih hidup, dengan dia ketika sudah meninggal dunia. Nah, itu yang dibahas dalam hadis 231. Sekarang hadis 232. Monggo dibaca. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul masjida falyanzur fa in araa fi na'laihi adan aw qadaran falyamsahu wal yusalli fihima. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Uzaimah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu mendatangi masjid, hendaklah ia memperhatikan jika ia melihat kotoran atau najis pada kedua sandalnya, hendaklah ia membasuhnya dan sholat dengan mengenakannya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Ibnu Uzaimah. Nah, lihat, ini kalau kita masuk masjid sholat pakai sendal, ya enggak? Boleh atau tidak sekarang? Kurang wangun. Terus kapan baru boleh? Iya, kapan baru boleh pakai sendal? Kalau suci sendalnya. Bisa kalau mau pergi tablik. Iya dah. Nah, keluar dapat pinggir jalan, ono masjid. Ya wes. Kasurnya disimpan dulu di situ, terus tasnya sholat di tempat, ada air yang nganggo air. Kalau nggak ada air, tayamum. Iya, pas lagi tablik itu bisa dipakai itu tadi. Tablik ini apa tuh? Aku tablik apa orang ini? Tablik juga sama saya nyampaikan, ke masa saya kayak begini nggak tablik juga. Ini tablik juga ini. Ente aja nggak tahu. Saya pernah waktu di mobil pas di Arab itu mau pergi ngulang itu orang-orang TKI. Terus lewat orang Pakistan, bukan lewat orang Pakistan, saya naik mobilnya. Terus dibilangnya, kenapa kamu nggak tablik? Saya tablik juga ini, mau pergi ngulang orang ngaji ini. Sama nggak? Ya, namun saya nggak bawa kompor, cuma bawa kitab aja. Gitu. Orang bawa kasur, apa meneh? Kompor bojone apa kompornya dewi? Takut lapar, Pak. Oh, takut lapar. Iya. Kenapa nggak pasrah saja pada Allah? Ya,
Iya, marung jauh kalau sendirian tuh. Mau gini toh gitu. Sendal, kan pakai sendal toh. Nah, sendalnya ini masuk masjid. Masjidnya ini enggak karpetan atau enggak keramikan. Lemah. Nabi SAW kalau masuk, maka beliau lihat dulu di sendalnya. Kalau ada kotoran, tadi ada apa? Kotoran atau najis, beliau usap tadi kotoran atau najisnya itu ke tanah. Baru kemudian pakai sendal untuk sholat dalam masjid. Jadi diusap ke tanah. Apa istilah kita gini? Nah, dia giniin. Wes, set, set. Ada telek, pitik misalnya, ada apa lagi? Ya, pokoknya ada kotoran, ada najis pada kedua sendalnya. Nah, ketika itu diusap ke tanah, lalu sholat dengan menggunakan sandal tadi. Nah, sekarang faedahnya dicatat. 1. Boleh sholat pakai sandal. Ini suatu waktu ya. Misalnya jenengan mau lakukan sholat id lagi di lapangan, bisa. Kondisi nggak dapat tempat misalnya ketika itu, sudahlah, saya sholat di tanah ini dan pakai sendal sudah nggak apa-apa. Bisa seperti itu, dibolehkan. Bahkan Nabi SAW itu katakan, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Selisilah orang Yahudi, berarti tidak boleh mirip dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kalau sholat tidak pernah pakai sendalnya, tidak pernah pakai sendal, tidak pernah pakai khufnya, tidak pernah pakai sepatunya. Ini adalah perintah, dan di sini menunjukkan perintah untuk menyelisih orang Yahudi. Maka sifat wong muslim itu tidak tasyabuh. Enggak sedikit-sedikit niru wong kafir. Ya memang tidak ada pada tradisi orang muslim yang enggak boleh diikuti. Contoh misalnya itu budaya mereka, tiup lilinnya. Kapan tuh tiup lilinnya? Kapan? Sudah umurnya 7 tahun juga masih tiup lilin. Biar apa? Panjang umurnya. Ternyata umurnya juga nggak panjang-panjang, nggak jaminan nanti lilinnya angka 60 ditiup kemudian umurnya panjang juga nggak. Iya kan? Apa berarti tiup lilin langsung umurnya panjang? Nggak ada jaminan. Dan itu cuma ngikuti budaya orang kafir. Ada nggak Abu Bakar, Umar, Utsman, atau lihat anak-anak mereka misalnya Aisyah lagi ulang tahun terus tiup lilinnya gitu? Ada? Nggak ada. Wah, kalau ada itu para sahabat sudah ceritanya sudah banyak gitu di masa dulu itu. Wah, dulu itu Aisyah ulang tahun. Ya, terus Abu Bakar datang ke rumah Nabi SAW merayakan ulang tahun bersama gitu, makan bareng, tiup lilin tadi. Nggak ada kan? Nggak ada. Contohnya lagi apa? Merayakan pergantian tahun dan sifatnya itu yang kita istilahkan maulid, hari lahir. Tadi pergantian tahun. Kalau tengah-tengah kita apa berarti? Tahun baru. Apa di dalam tahun baru itu? Nunggu sampai pergantian tahun, terus pesta apa? Kembang api, mercon, dan habis uang sia-sia. Satu malam habis 1 juta satu orang. Dihitung warga Jogja dan Gunung Kidul berapa? Ratusan juta, bukan ratusan juta, triliunan. Semalam itu habis cuma karena pesta mercon dan kembang api. Sia-sia enggak? Sia-sia. Buang-buang uang enggak itu? Buang-buang uang. Enggak ada manfaat. Terus apa isinya kalau malam tahun baru kalau gitu? Apa? Tidur. Iya kan? Paling enak itu.
Orang ribut kanan kiri, kita tidur, bangun subuh, sholat subuh. Apalagi tadi maulid macam-macam, merayakan ulang tahun anaknya, ya. Tadi juga tasyabbuh dengan Natalnya orang Nasrani, merayakan maulid Kanjeng Nabi. Nabi SAW tidak pernah syariatkan seperti itu. Nah, sekarang faedah berikutnya lagi. Hadis ini menunjukkan tidak boleh sholat membawa najis. Tidak boleh sholat membawa najis. Kan tadi mau masuk masjid, dilihat dulu kan sendalnya, ada najis atau tidak kan? Nah terus, berarti kalau sholat tidak boleh bawa najis. Ya, haram untuk membawa najis. Faedah yang berikutnya, bagaimana kalau lupa baru mengetahui najis habis sholat? Jadi dia sudah periksa-periksa tadi, atau dia lupa lah, terus sholat sudah dilaksanakan, terus cek, dia lihat lagi ba'da sholat di sendal ada najis. Nah sekarang kesimpulannya, jika mengetahui najis ba'da sholat, sholatnya tetap sah. Jika mengetahui najis ba'da sholat, sholatnya tetap sah. Diulang enggak? Tidak. Yang penting dia nggak tahu dari awal, dia nggak tahu di tengah-tengah, namun dia ketahui ba'da sholat. Kalau ketahui tengah-tengah, berarti yang bisa dilepas. Berarti kalau tadi pakai sendal, apa yang dilakukan? Misalnya, wah, tengah sholat kok ini ada rasa sesuatu ya. Terus kalau tahu tengah sholat gimana? Dilepas. Lepas sendalnya tadi. Kalau pada baju? Lepas, enggak. Ganti dulu lah. Hah? Ganti. Nah berarti batalkan sholat terus ganti, karena nanti tidak nutup aurat kalau dia lepas. Kalau di sarungnya? Ya ganti dulu juga. Ya ganti juga, karena siapa tahu pas nganggo sarung orang nganggo, kan biasa toh? Biasa. Sahan apa buatan coba? Pakai nggak? Jadi pakai sarung? Oh tak kira pakai sarung. Maka kalau sarungnya kena najis, misalnya darah, kotoran hewan yang haram dimakan, ya dibersihkan dulu, baru sarung tadi boleh dipakai lagi. Namun kalau baru mengetahui ba'da sholat, misalnya dia tadi habis nyembelih sapi, sholat begitu saja, nggak perhatikan tadi di bajunya. Menurut jumhur, darah tadi itu najis, darah hasil sembelian itu najis. Maka dia sholat, berampung. Ya Allah, ini saya nggak lihat ini. Ternyata ada darah di sini banyak di belakang baju saya. Sholatnya sah atau tidak? Sah. Karena baru mengetahui ba'da sholat. Dan itulah menunjukkan keringanan dalam agama Islam, nggak mempersulit. Karena kalau seperti ini suruh ulang, wah itu berat sekali. Karena kan dia dalam keadaan lupa, dalam keadaan tidak tahu. Makanya dalam syariat agama kita itu dikenal, innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah itu memaafkan pada umatku, yaitu ketika mereka itu salah, ketika mereka itu lupa, ketika mereka itu dipaksa, mereka keliru, mereka itu lupa, mereka itu dipaksa. Terus faedah yang lainnya cukup. Nah, sekarang lihat lagi hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza batiha ahadukumul adha bi khufaihi wa tahuruhu makturahu
akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian menginjak najis dengan sepatunya, maka sebagai pencucinya adalah debu atau tanah. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban. Taib. Tadi ada istilah menginjak. Tadi ada kalimat yang terlewat di sini waktu bahas duduk di atas kubur. Kalau duduk saja tidak boleh, gimana kalau injak-injak kubur? Mana yang lebih parah coba? Nah, kalau duduk di atas kubur saja tidak boleh, nginjak-injak kubur? Tidak boleh. Hah? Sangat tidak boleh. Ya, itu ada tambahan tadi yang terlewat. Baik, sekarang lihat. Hadis ini menguatkan hadis yang menguatkan satu dan yang lainnya. Berarti kita bisa berhujah atau berargumen dengan hadis ini. Jika salah seorang di antara kalian itu menginjak adza, menginjak kotoran dengan sepatunya, fatahuruhu ma'at-turab, maka untuk membersihkannya itu dengan menggunakan tanah atau menggunakan debu. Maka faedahnya satu, hendaklah najis dibersihkan sebelum sholat. Hendaklah najis itu dibersihkan sebelum sholat. Terus dua, untuk membersihkan kotoran pada bawah sepatu cukup diusap ke tanah. Cukup diusap ke tanah. Walaupun tidak menggunakan air. Ya, ini kan tadi cuma diusap aja. Gini. Ini kan nggak pakai air di sini kan? Nah, dia nggak disuruh cuci. Ya, gini aja sudah. Nggak masuk ke dalam kamar mandi terus digosok-gosok gitu, nggak. Diberikan keringanan. Seperti itu. Karena dengan seperti itu saja biasanya najis sudah hilang, atau najisnya tadi hilang dengan gesekan pada tanah. Nah, terus hadis yang berikutnya lagi, ini tentang hukum berbicara ketika sedang sholat. Dibaca. Wa an Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi, innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul qur'ani, rawahul muslimun. Dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat ini tidak layak di dalamnya ada suatu perkataan manusia. Ia hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Diriwayatkan oleh Muslim. Taib. Sekarang kita lihat hadis dari Muawiyah bin Al-Hakam. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, inna hadhihi shalah, sesungguhnya salat, la yasluh fiya syai'un min kalamin nas, hendaklah tidak boleh ada kalam manusia, pembicaraan manusia. Innama huwa tasbih, harusnya dalam sholat itu cuma ada tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, dan bacaan Al-Quran. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faedah dari hadis ini, kita lihat hadisnya yang panjang. Waktu itu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ini kenapa bisa sampai ada perkataan tadi? Ini mengatakan bahwasanya
Ada seseorang ketika sholat dalam shaf itu bersin. Kemudian Muawiyah karena dengar orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang bersin masih boleh ucapkan alhamdulillah walaupun sedang sholat. Namun Muawiyah jawab lagi. Apa kalau bacaannya? Dijawab apa? Yarhamukallah. Maka ketika itu dia jawab yarhamukallah. Maka ketika itu faramanil qaum bi absarihim, karena lihat Muawiyah itu kok malah dijawab. Maka ketika itu orang-orang balikkan pandangan, semuanya lihat Muawiyah. Nah, ini seperti lihat ini, tanda salah kamu. Dilihat terus oleh kanan kirinya. Maka ketika itu Muawiyah malah jawab lagi. Wasukla Umayyah masya'nukum tanzuruna ilayya. Muawiyah itu jawab lagi. Ini ada apa? Kok kalian tuh lihat saya? Emangnya salah apa gitu maksudnya? Kok kalian melihat saya? Ngomong lagi coba. Karena lihat semua pandangan itu ya melihat pada Muawiyah. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim. Lalu orang-orang yang ada dalam sholat ini sambil mereka nggak ngomong lagi, nepuk. Masing-masing nepuk pahanya. Untuk menunjukkan apa? Muawiyah, kamu itu diam. Lalu mereka nggak mau ngomong lagi, cuma pakai isyarat dengan apa? Nepuk paha. Kemudian falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Ya. Maka ketika mereka itu maksudkan supaya aku itu diperintahkan untuk diam, maka ketika itu aku diam. Falamma shalla Rasulullah ketika Rasulullah selesai sholat, fabi abi huwa wa ummi, maka Muawiyah katakan, demi bapakku dan ibuku, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu. Aku tidak pernah melihat ada yang mengajarkan dengan sangat bagusnya sebelumnya ataupun sesudahnya. Ahsan ta'liman minhu, yang lebih baik pengajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi maka horoni, beliau itu tidak menghardikku, wala darabani, Nabi SAW juga tidak memukulku, wala syatamani, Nabi SAW juga tidak mencelaku. Kemudian Nabi SAW itu katakan, inna hadhihi sholah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Ingatlah bahwasanya sholat itu tidak boleh ada kalam manusia. Yang namanya sholat cuma ada tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Baru paham di situ bahwasanya dalam sholat tidak boleh ngobrol. Sholat Muawiyah sah atau tidak? Nabi SAW suruh ulang nggak itu? Suruh ulang atau tidak? Tidak ada cerita di sini. Berarti sholat Muawiyah karena tidak tahu seperti itu maka sholatnya sah. Nah sekarang kita lihat faedahnya. Satu, tidak boleh berbicara dalam sholat. Pokoknya kalau sudah keluar kata ada dua huruf terucap gitu, atau dua suku kata terucap dan kita apalagi pahami artinya, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal ketika itu. Lihat tikus lewat lagi sholat, terus dia teriak, ha, gitu. Itu sudah berapa itu? Banyak kali itu. Kalau ha dua suku kata berarti batal. Kalau baru satu saja belum. Kalau dua sudah batal. Pokoknya kalau sudah ada kalam manusia, kata-kata atau pembicaraan manusia, sholatnya itu jadi batal. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Kalau berbicara dalam sholat dalam keadaan lupa atau tidak tahu hukumnya, sholatnya sah.
Dah. Terus faedah yang berikutnya lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak yang baik ketika mengingatkan orang yang salah. Tadi kan sampai Muawiyah katakan tidak ada yang lebih bagus ngajarnya sebelumnya atau sesudahnya lebih daripada Nabi SAW. Ini Muawiyah salah, tidak dimarahin, tidak dicela, tidak dicaci maki, tidak dipukul, tidak dihardik. Menunjukkan Nabi SAW itu sabar sekali ketika mengajari murid-muridnya para sahabat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, tidak boleh dalam sholat selain bahasa Arab. Ya, selain bahasa Arab. Termasuk dalam doa. Kalau baca doa dalam sholat tidak boleh kecuali dengan bahasa Arab. Namun tidak dianggap ketika doanya cuma dalam batin saja. Namun kalau doanya itu diucapkan, misalnya ya, dia punya banyak utang, ya Allah mudahkanlah saya, utang-utang saya lunas, dia sebut itu di dalam dia sujud misalnya, sholatnya batal. Karena dalam sholat tidak boleh ada pembicaraan manusia. Bahasa Indonesia kalau diucapkan itu jadi kalam manusia. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, berbicara dalam sholat ketika tidak tahu hukumnya tidaklah diperintahkan mengulangi sholat. Tidaklah diperintahkan untuk mengulangi sholat. Nah, sekarang kita lihat tentang orang-orang yang berbicara dalam sholat kemudian ditegur di sini. Lihat hadis 235. Wa an Zaid bin Arqamah radhiyallahu anhu qala in kunna lanatakallamu fi sholati ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazala hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah ayat 238. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalami. Muttafaqun alaihi wa lafzul lil muslimin. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, kami benar-benar pernah berbicara dalam sholat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara kami berbicara kepada temannya karena sebuah keperluan. Lalu turunlah ayat, peliharalah segala sholatmu dan sholat yang tengah dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Lalu kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara. Muttafaqun alaihi, dan lafaz hadis ini menurut riwayat Muslim. Baik, kita lihat. Ini dulu orang-orang itu biasanya ngobrol saat sholat. Di sini dikatakan kami berbicara dalam sholat pada zaman Nabi SAW. Ketika itu kami berbicara kepada teman karena sebuah keperluan. Padahal lagi apa? Lagi sholat. Terus turun ayat,
Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 238. Peliharalah solat, segala solatmu dan solat yang tengah. Diberi catatan solat yang tengah di sini adalah solat asar. Solat wusta atau solat yang tengah ini adalah solat asar. Dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Lalu setelah ayat ini turun, karena disuruh khusyuk dalam sholat, maka akhirnya para sahabat diam ketika sholat dan dilarang untuk berbicara. Faedah yang bisa diambil dalam hadis: 1, dilarang berbicara ketika sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dilarang berbicara ketika sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian faedah yang kedua, berbicara ketika sholat membatalkan sholat. Karena harusnya ketika dia itu sholat, hubungannya itu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sibuk dengan urusan ngobrol dengan orang kanan kirinya saat sholat. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, tadi disebutkan ayat yang memerintahkan untuk khusyuk, ya, maka ditulis diam dalam sholat menunjukkan kekhusyuan. Diam dalam sholat menunjukkan kekhusyuan. Berarti makin kita itu diam, nggak banyak gerak-gerakan yang tidak perlu, nggak sedikit garuk-garuk, nggak sedikit pegang-pegang jenggot, nggak sedikit pegang sarung, nggak sedikit pegang ini apa nih, kain apa namanya ini? Kain sorban. Ya, dia cuma khususkan untuk gerakan-gerakan sholat saja, maka itu lebih khusyuk. Itu akan lebih khusyuk. Nah, sekarang hadis yang berikutnya lagi. Ini hadis yang terakhir untuk pertemuan kali ini. Hadis 236. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu lirrijali wa tasfiqu lin-nisa'i muttafaqun alaihi, zada Muslimun fi salati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengucapkan tasbih itu bagi laki-laki dan menepuk tangan itu bagi perempuan. Muttafaqun alaihi, Imam Muslim menambahkan di dalam sholat. At-tasbih lirijal wa tasfiq lin-nisa. Untuk mengucapkan tasbih subhanallah itu untuk laki-laki, sedangkan untuk menepuk punggung telapak tangan itu untuk perempuan. Nah, sekarang kita bahas hadis ini. Ini ketika menegur imam ketika imam itu salah. Kata Nabi SAW, hadis lengkapnya, idza nabakum syai' fi sholati fal yusabbih rijal wal tasfiq lin nisa. Jika kalian ingin mengingatkan imam sesuatu, misalnya imamnya kelebihan rakaat, maka kalau itu dalam sholat, laki-laki baca subhanallah, perempuan itu nepuk punggung telapak tangan. Coba nepuk punggung telapak tangan, ini bagian dalam nepuk punggung. Kalau ini main-main, ini tepuk tangan, ini supporter volley.
Kalau ingatkan imam tadi, nepuk punggung telapak tangan. Itu yang ada. Nah, faedah yang bisa kita ambil satu, ketika imam salah hendaklah makmum ingatkan. Ketika imam itu salah hendaklah makmum ingatkan. Kemudian faedah yang berikutnya, laki-laki mengingatkan imam dengan ucapan subhanallah. Sedangkan perempuan dengan menepuk punggung telapak tangan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, suara perempuan bisa menggoda. Karena di sini dialihkan, di sini tidak pakai subhanallah. Namun disebutkan apa di sini? Nepuk punggung telapak tangan. Kemudian menepuk tangan itu kebiasaan perempuan, bukan laki-laki. Berarti kalau ada laki-laki yang tepuk tangan, mirip perempuan. Apalagi kalau tepuk tangannya itu untuk tujuan ibadah, seperti dilakukan oleh kalangan sufi. Sufi itu kalau mau nyanyi-nyanyi untuk ibadah, mereka tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ini sama seperti ibadahnya orang musyrik juga. Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat 35, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Wa tasdiyah. Tidaklah salat mereka di sisi Ka'bah itu melainkan dengan muka. Wa tasdiyah, yaitu dengan siul dan juga tepuk tangan. Jadi orang Islam itu ibadahnya itu bukan dengan siul, bukan dengan tepuk tangan. Ya ibadah itu dengan zikir, dengan doa, baca Al-Quran, dengan sholat, sebagaimana yang Nabi SAW itu syariatkan. Kita tidak buat syariat-syariat baru untuk ini. Kemudian faedah yang berikutnya, kalau seorang muslim takjub pada sesuatu, ucapkanlah Masya Allah atau Allahu Akbar. Ketika apa tadi? Takjub pada sesuatu, ucapkanlah Masya Allah atau Allahu Akbar. Lihat temannya datang baru ngaji 5 pekan nggak ketemu, Masya Allah baru ngaji Pak gitu. Lihat temannya tampilannya bagus, wangi, terus ucapkan apa? Masya Allah, Allahu Akbar. Sama juga nanti kalau lagi jadi supporter gitu, Allahu Akbar gitu. Ganti, itu supporter Islami, ora rusuh. Itu nggak pakai turunin drum, wow, dring dring dring. Nah, oleh-oleh juga nggak boleh. Ganti Masya Allah, Allahu Akbar. Lihat ada anak kecil, ya, tampangnya bagus gitu, Masya Allah, Allahu Akbar gitu. Kalau tampangnya pun tidak boleh, enaknya siapa itu tidak boleh ya Pak. Hah? Misalnya ada anak kecil, tampangnya bagus, ini anaknya siapa? Jangan, harus ada bacaan zikir. Kalau enggak nanti kena ain, sawan, nggak boleh. Nah, biasanya itu dihilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo bisa bertanya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ustaz. Yang pertama mengenai hal sebatas manakah gerak-gerak sholat yang membatalkan sholat. Karena gerak-gerak sholat itu seakan-akan kita semuanya juga menggerakkan tangan dan membunyikan sesuatu. Mungkin kalau kita semuanya bersin itu juga terdengar suara, atau itu juga terdengar suara. Mengenai hal itu apakah membatalkan pada waktu sholat itu kalau berkali-kali, itu yang pertama. Kemudian mengenai hal gerakan sholat itu juga sebatas manakah gerakan sholat itu yang membatalkan untuk sholatnya itu batal. Karena kita semuanya seakan-akan dalam sholat itu mungkin terasa betul-betul di badan kita itu terasa gatal pertama atau sekali, kedua kali setelah kita ukur kadang-kadang itu sudah terasa tidak gatal lagi. Ternyata setelah itu juga ada yang terasa gatal lagi, dan juga mungkin terbikin oleh nyamuk atau hal-hal yang harus kita menggunakan gerakan badan kita semuanya untuk mencegahnya. Itu apakah juga membatalkan? Itu mengenai hal gerak-gerak sholat dan mengenai hal pembicaraan atau dalam bicaraan atau suara-suara dalam sholat. Itu yang pertama. Itu aja dulu, nanti yang keduanya akan saya sambung setelah ini dijawab. Terima kasih. Gerakan di luar sholat yang membatalkan sholat jika memenuhi 3 syarat. 1. Kalau gerakannya itu kalau batal ya banyak. 2. Berturut-turut. 3. Tidak dalam keadaan butuh. Coba diulang. 1. Banyak. 2. Berturut-turut. 3. Tidak dalam keadaan butuh. Maka kalau gerakannya banyak, tidak disyaratkan 3, bisa lebih daripada itu juga. Terus berturut-turut, ya, dia pegang HP, terus jawab, terus taruh HP lagi gitu saat dia itu sholat. Orang-orang kan nilai itu sebenarnya bukan sholat, karena sudah berturut-turut, itu sudah terlalu banyak. Kemudian bukan dalam keadaan butuh. Berarti kalau dalam keadaan butuh boleh. Misalnya saf sebelah kanannya kosong karena jamaah yang sebelah kanan tadi keluar untuk wudu, sholatnya batal. Dia gerak ke kanan 1 atau 2 langkah untuk nutupi saf, seperti itu boleh. Gerakannya tadi ada memang, terus berturut-turut tapi dalam keadaan butuh. Maka 3 syarat. Apa 3 syaratnya? 1 banyak, 2 berturut-turut, 3 dalam keadaan butuh. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka sholatnya jadi batal. Seperti itu. Yang kedua, mengenai hal doa-doa sholat. Tadi dikatakan bahwa setelah kita bersolat seharusnya kita membaca doa-doa sholat yang sudah diajarkan. Dan juga ada suatu yaitu suruhan supaya kalau sujud itu setelah membaca doa tuntunan sujud itu diperbolehkan untuk berdoa atau diperbanyak doa-doa. Dalam arti situ tentunya ada batas-batas doa apa saja yang diperkenankan untuk menambahi tuntunan dari Rasul yang sudah diajarkan di kalangan masyarakat dalam doa-doa sholat. Katakan kalau doa sujud itu sudah ada pedoman atau sudah dikenal oleh warga masyarakat, tetapi untuk tambahannya itulah sebatas mana yang diperbolehkan untuk menambahkan dalam doa sujud itu. Terima kasih. Batasannya itu adalah kalau di dalam sholat
tidak dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi bisa ambil doa dari Al-Quran, bisa ambil doa dari hadis, bisa dengan bahasa Arab. Ya, namun tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Imam Al-Khatib Asy-Syirbini itu mengatakan bahwasanya kalau ada yang bisa baca tulisan Arab atau baca transliterasinya dengan tulisan Latin nanti namun bahasa Arab bunyinya, kemudian dia baca terjemahannya, maka kata beliau sholatnya itu batal. Karena dia mampu untuk membaca. Dia bukan orang yang uzur ketika itu. Maka batasannya pokoknya sholatnya harus dengan bahasa Arab, tidak boleh ada kalam manusia. Dan lagi, ya, bagaimana? Yang saya tanyakan pertama adalah dalam mengingatkan imam. Yang saya tanyakan, kesalahan imam ini tadi dikatakan kekurangan atau kelebihan rakaat. Ya. Kemudian kesalahan imam yang kedua kali adalah tentang bacaan. Dalam membaca surat pendeknya itu salah. Apakah itu perlu diingatkan apa tidak? Perlu diingatkan dengan betulkan bacaannya saja, tanpa pakai subhanallah. Jadi misalnya dia salah baca kalimat ini, dibetulkan bacaannya. Kemudian yang kedua, dalam saf pertama, sedangkan sholat wajib itu tempat saya cuma satu saf. Ya, satu saf itu agak ya penuh lah satu saf itu. Kemudian yang di tengah-tengah sholat itu batal, dia mundur berada di tengah-tengah saf. Nah, karena kekosongan di tengah saf ini, di belakang tidak ada saf, mungkin kalau di belakang ada saf maju, tapi itu tidak ada. Di tengah-tengah yang kosong itu bagaimana solusinya, Ustaz? Apakah geser semua yang di sampingnya? Jadi yang tengah-tengah kosong, kanan kiri kosong itu, Ustaz. Kanan kiri rapatkan. Jadi tidak apa-apa geser yang kiri-kirinya geser, tidak membatalkan sholat. Tidak. Karena dalam keadaan butuh. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Ya. Yang saya tanyakan tentang kuburan, orang membuat tanah kuburan di tanah karangan, rumahnya pakai sholat sah atau tidak? Sebisa mungkin di pekuburan tidak kubur di dalam rumah atau area rumahnya. Baiknya dikubur di area pekuburan. Satu lagi, Pak. Ya. Sholat makmum sami Allah sampai menepuk paha kanan kiri itu bagaimana? Dia Menepuk, membunyikan menepuk. tidak ada tuntunan. Baik, ada lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah di tempat mana itu ada suatu jemaah yang apabila jadi makmum itu bacaannya itu terlalu keras. Misalnya bismillah itu terlalu keras, terdengar sampai sampingnya itu 3 atau 4 orang. Itu sudah selalu dinasihatin untuk nggak terlalu keras, tapi dia itu nggak. Terus saya itu kalau mau berdampingan itu merasa gak nyaman atau gak khusyuk. Terus saya kalau mau pindah itu merasa kalau dia nanti tersinggung, kenapa kok gak mau berhijrah sama saya gitu. Pindah aja biar dia tersinggung sehingga nggak kerasin bacaannya, ganggu orang. Asalnya kalau berjamaah ya untuk dia sendiri, nggak kanan kiri diganggu. Ya kan minimal ada mulut yang gerak saja kalau untuk baca. Qomat kamit cukup. Ya, tanpa ganggu kanan kirinya sampai kanan kiri dengar gitu. Itu ganggu. Orang kanan kiri nggak khusyuk. Nanti yang ini sudah sampai bacaan ini dia baru bacaan itu terganggu dengan itu. Terus satu lagi kan? Iya. Di tempat mana juga terjadi yaitu saat sholat berjamaah ada salah satu jamaah yang tiba-tiba saja di rakaat kedua itu tidak bisa bangun, lalu dia duduk itu. Boleh. Maksudnya yang jamaah lainnya itu malah membatalkan sholat untuk menolong jamaah yang sakit itu.
boleh saja nanti yang jamaah batalkan tuh dia ulangi sholat lagi setelah ngurus dia, karena dalam keadaan darurat. Oh ya, nggak apa-apa ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu sholat masbuk tapi tidak mengikuti imam. Dan ini kejadian kalau kemarin ketika sholat masbuk terlambat, kemudian dia itu sholat sendiri, kemudian pergi. Nah, bagaimana hukumnya untuk sholat seperti itu? Ya, yang jelas dia tidak dihukumi berjamaah karena dia tidak mengikuti gerakan imam. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, sholatnya dari sisi jamaahnya batal. Sah atau tidak kalau dia sholat sendiri ketika itu sah kalau niatannya dia sholat sendiri. Ada lagi Pak Sudar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang tadi masalah sholat atau masjid di satu pintu masuk, ini misalnya di mau ke kubur, itu biasa ke kota-kota itu banyak sekali. Antara batas kubur itu karena ada dinding masjid kan, itu apakah masih boleh kita sholat? Padahal misalnya sini mau masuk masjid, jenazah mau dikubur itu juga lewat situ, jadi itu masih sah atau tidak? Dan kebanyakan orang-orang kita ini kalau dikubur tadi duduk di atas kubur aja tidak boleh nginjak-injak. Terus bagaimana hukumnya? Kalau orang ini kan menggali kubur, biasanya kan mindah nisan dan segalanya. Ini bagaimana hukumnya? Karena kadang-kadang yang injak ya tidak karu-karuan lah, biasa kalau orang kita. Kita tidak nyalahkan. Kalau menyalahkan bagaimana? Memang keadaan begitu. Bagaimana solusinya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gimana? Yang pertama tadi tentang pintu masuk ke kubur itu satu pintu dengan mau masuk masjid cuman satu pagar enggak? Ya kalau di belakang situ ada pagarnya, ada temboknya kan, tapi kan satu gitu, hanya teras lah, maksudnya lewat teras masjid itu masuk. Itu gimana kalau kita sholat? Pas kebetulan kemarin saya baru kemarin sore itu kan sholat asar, sering di Warung Bote itu, di perempatan Warung Bote itu kan masjidnya juga bagus. Saya pas kebetulan ada asar kan sampai di situlah, di kuburan siapa itu, Kiai Bruno atau siapa itu kan, terus saya ke selatan pas ada istirahat itu kan kuburannya pas di dekat benar-benar kuburan masjid itu. Kalau satu pagar dengan masjid baiknya tidak sholat di situ. Cari masjid liannya. Ya karena pas itu kan Sudah wes aku wes jawab begitu terus ulang-ulang. Oh, sudah baru tahu sekarang ini? Sah. Yang kedua. yang kedua tadi apa ya? Ngeyel banget. Saat menggali kubur, yo hati-hati ya, di kanan kirinya pokoknya nggak boleh diganggu kuburnya. Yang penting tidak duduk, tidak injak kubur. Loh saya kira kuburan cerita loh ya, bentar rapat kira iso loh. Kadang-kadang namanya orang Jawa gini, sultanan itu ngesultanan loh. Kadang-kadang habis dipakai itu dipakai lagi loh. Itu bagaimana hukum? Kecuali darurat. Ya udah, kalau ada darurat terima kasih. Belanja loh. Ini sesok daftar dari penggali kubur. Yuk, mulai saya Ya, taib, cukup ya. Minggu depan di Masjid Agung Al Ikhlas Wonosari, jadi tidak ada di sini. Baik, itu saja kita cukupkan ya. Bentar, saya pikir apa lagi tadi.
Oh iya, untuk warga Wara nanti malam ada pertemuan Mbak Dongisa di sini, diundang untuk seluruhnya karena undangan sudah disampaikan oleh Pak RT langsung. Ya, nanti mohon sampaikan kepada warga lainnya untuk hadir. Mbak Dongisa ada pertemuan penting di pesantren Darus Sholihin. Demikian kita cukupkan, kita tutup, kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa salat isyraq kali rakaat.